Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan kita sudah tiba di 1 Tawarikh pasal yang ke-6. 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ini membicarakan tentang suku Lewi. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin memberikan sedikit pengantar di pasal ini supaya Anda bisa menangkap apa yang kita pelajari tentang suku Lewi. Bangsa Israel itu dipengaruhi oleh dua hal. Hal yang pertama dipengaruhi oleh rajanya. Hal yang kedua dipengaruhi oleh imamnya. Soal raja, ternyata kita tahu bahwa dari garis keturunan Yehuda lah lahir raja-raja Israel. Lalu kemudian selain raja, maka yang sangat menentukan sejarah bangsa Israel, menentukan kehidupan bangsa Israel adalah para imamnya. Para imam lahir dari garis keturunan suku Lewi. Saya ingin berikan sedikit contoh di dalam Alkitab. Ketika Israel dipimpin oleh seorang imam yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka bangsa Israel pun hidup benar. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh imam yang tidak takut akan Tuhan, maka bangsa Israel pun mengalami penyimpangan. Kita ambil contoh Imam Eli misalnya. Ketika bangsa Israel dipimpin di era Imam Eli, maka Alkitab berkata seperti itu. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Maka pada zaman itu bisa dikatakan itu salah satu era kegelapan dalam sejarah bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena dipimpin oleh Imam Eli yang hanya fokus untuk menggemukkan dirinya sendiri, fokus untuk kepentingannya sendiri, fokus untuk keluarganya sendiri, membiarkan anaknya Hofni Pinehas melakukan apapun yang mereka inginkan dan sukai, termasuk ketika mereka merampas daripada persembahan umat Tuhan, termasuk ketika mereka meniduri wanita-wanita di depan rumah Allah. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel dipimpin oleh imam yang tidak takut akan Tuhan, seperti itulah jadinya. Jadi kalau kita berbicara tentang suku Lewi ini bukan perkara sederhana. Suku Lewi adalah salah satu suku yang memegang peranan penting dalam sejarah Israel. Merekalah yang mengatur atau menyelenggarakan peribadatan. Merekalah yang mengatur dan membawa bangsa Israel untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi bayangkan kalau suku ini yang mana pemimpinnya menyimpang daripada jalan Tuhan, maka hasilnya pun sungguh menyedihkan. Kembali kepada pengantar di kitab Tawarikh, Anda masih ingat bahwa kitab Tawarikh ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Dan ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka tidak punya raja. Lalu siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah suku Lewi, seorang imam yang dianggap memiliki tingkat kerohanian lebih, yang dianggap lebih rohani dibandingkan dengan yang lain. Jadi imam daripada suku Lewi inilah yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tergantung bagaimana imam memimpin, maka arah bangsa Israel pun ditentukan. Jadi ibu bapak saudara semuanya, betapa penting tanggung jawab seorang imam, betapa penting peran dan tanggung jawab seorang pemimpin rohani. Itu sebabnya saya pun berkata kepada saudara semuanya, bagaimana kesehatan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, sedikit banyak juga ditentukan oleh pemimpin rohani kita. Kalau kita memiliki pemimpin rohani yang tidak takut akan Tuhan, kalau kita memiliki pemimpin rohani yang bahkan menyimpang daripada jalan Tuhan, kita pun akan sulit untuk memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Jadi bersyukurlah kalau Anda berada di sebuah gereja yang mana Anda diayomi, yang mana Anda memiliki pemimpin rohani yang sungguh-sungguh membawa Anda hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka yang mendoakan Anda, mereka yang memberikan nasihat kepada Anda, mereka yang memberikan teguran kepada Anda, mereka yang memberikan arahan kepada Anda, dan jangan lupa merekalah yang mendoakan Anda setiap hari. Jadi bersyukurlah Anda kalau Anda memiliki pemimpin
rohani yang takut akan Tuhan. Karena sedikit banyak itu akan mempengaruhi juga kehidupan rohani kita. Pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki pemimpin yang tidak takut akan Tuhan tetapi kita memiliki pertumbuhan rohani yang sehat? Tentu saja sangat mungkin. Samuel salah satu contohnya. Mereka atau Samuel hidup dalam pengawasan Imam Eli, tapi toh lakunya tidak seperti Imam Eli, tidak seperti Hofni dan Pinehas. Itu kasih karunia. Saya hanya ingin mengatakan dua hal ini. Saya mengatakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta, kita sesama hamba Tuhan, marilah kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan mari kita bawa jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita bawa mereka benar-benar mengalami penggenapan rencana Allah. Kita bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan saya ingin juga berkata kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada, entahkah jemaat yang saya gembalakan ataupun Anda yang mungkin berasal dari gereja lain, hormati dan taati pemimpin rohanimu. Doakan mereka, sebab merekalah yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani Anda semuanya. Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan rohani saudara. Mereka setiap hari mendoakan Anda. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi mereka menyebut nama-nama Anda di dalam doanya. Jadi taatilah apa yang mereka katakan, sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan. Hormatilah mereka semuanya sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau setiap bagian melakukan hal ini, kita pemimpin melakukan bagian kita, membawa umat takut akan Tuhan, memimpin mereka dengan benar, dan umat Tuhan pun tunduk dan taat kepada pemimpin rohaninya, maka kita semuanya akan mengalami bagaimana pertumbuhan rohani yang sehat, gereja yang sehat, hamba Tuhan yang sehat, demikian pula jemaat pun menjadi jemaat yang kuat. Tuhan memberkati kita semua.